Saat putriku pergi selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Sakit, hanya kata itu yang bisa aku katakan untuk mengungkapkan bagaimana sakitnya hatiku saat ini. Halo mas, assalamualaikum. Ucapku dengan panik, sebab Sela putriku sedang kejang. Aku benar-benar takut terjadi sesuatu padanya. Karena ini pertama kalinya putriku mengalami kejang seperti ini. Suhu badannya juga sangat tinggi. Waalaikumsalam. Ada apa Ran? Kok suaramu panik begitu? Tanya suamiku. Mas, Sela kejang-kejang mas. Aku bingung harus ngapain. Jawabku. Apa? Sela kejang? Cepat kamu bawa Sela ke rumah sakit ya. Sekarang. Aku belum bisa pulang. Aku masih di luar kota. Besok aku baru menyusul ke rumah sakit. Ucap suamiku Mas Roni. Kemudian dia langsung memutuskan sambungan telepon. Bahkan aku belum sempat menjawab perintahnya tadi. Melihat kondisi Sela yang semakin mengkhawatirkan, aku tak banyak berpikir. Langsung kugendong putriku dengan sekuat tenaga. Sebab dia sekarang sudah berumur 12 tahun. Berat badannya sudah setengah dari berat badanku, membuatku sedikit kesulitan. Namun aku terus berusaha. Aku hanya sendirian di rumah, tidak ada siapapun. Karena di rumah ini hanya aku, Sela, dan Mas Roni. Kami hanya tinggal bertiga saja. Sementara keluarga yang lain, jauh jaraknya. Ya Allah, ku bawa pakai apa Sela? Mana ini sudah tengah malam. Aku segera berdiri di pinggir jalan dengan tetap masih menggendong Sela di punggungku. Berat, iya. Namun aku berusaha menahan semua itu. Kukuatkan pundak dan punggungku ini untuk menggendong Sela. Kususuri jalan tengah malam yang begitu sepi. Entah mengapa semua serba kebetulan. Tetangga sekitar sedang pergi semua. Aku sudah mencoba meminta tolong tapi tidak ada jawaban. Sepertinya memang rumah pada kosong. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Aku berdoa dalam hati sembari air mata ini terus saja menetes. Setelah 10 menit berjalan, akhirnya aku bertemu seseorang. Pak, tolong berhenti, tolong saya. Teriakku. Iya bu, ada apa? Kenapa anaknya? Tanya bapak itu. Anak saya kejang pak, tolong bawa saya ke rumah sakit. Baik bu, ayo bu masuk. Bapak itu segera membukakan pintu. Aku dengan cepat masuk. Segera mobil melaju menuju rumah sakit. Terima kasih banyak ya pak. Bapak sudah mau menolong saya. Saya benar-benar bingung, tidak ada kendaraan. Ucapku merasa tak enak. Iya bu, sama-sama. Maaf ya pak kalau saya merepotkan, ucapku lagi. Tidak kok bu, kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, ucapnya. Iya pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tak lama kemudian kami sudah sampai. Bahkan bapak yang baik tadi membantuku memanggilkan perawat untuk membawa Sela ke ruang IGD. Entah berapa lama Sela masuk ruang IGD hingga akhirnya dokter keluar. Bagaimana dok keadaan Sela? Tanyaku dengan panik. Maaf bu, Sela kritis. Kami akan segera melakukan pemeriksaan apa yang menyebabkan Sela kejang. Jelas dokter. Astagfirullahalazim. Baik dok, lakukan yang terbaik, tolong anak saya. Ucapku dengan suara bergetar. Air mata pun terus saja mengalir sedari tadi tidak mau berhenti. Aku benar-benar takut terjadi sesuatu pada Sela. Baik bu, mohon doanya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menolong Sela. Namun semua kehendak ada di tangan Allah. Ibu banyak-banyak berdoa, ucap dokter menenangkan. Baik dok, jawabku dengan suara yang masih bergetar. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir dan rasa sedihku ini. Aku segera berjalan mencari musola rumah sakit. Setelah beberapa menit berkeliling, akhirnya ketemu. Ku ambil air wudhu. Aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Ku panjatkan doa. Aku memohon agar Allah menyelamatkan Sela. Agar aku diizinkan merawat Sela lebih lama. Aku takut terjadi apa-apa dengan Sela. Ya Allah, lindungilah putriku, selamatkanlah ia ya Allah. Izinkanlah aku merawatnya lebih lama ya Allah. Pintaku dalam doa. Setelah selesai berdoa, aku kembali lagi ke depan ruang IGD. Aku masih menunggu karena dokter masih melakukan penanganan. Aku semakin khawatir, rasa takut semakin meninggi.
Aku sendirian di sini. Tidak ada suami yang bisa menenangkanku. Aku benar-benar panik. Aku mencoba menghubungi Mas Roni lagi. Tapi entah mengapa, sampai 3 kali panggilanku belum juga dijawab. Kemana kamu, Mas? Apa iya tengah malam? Kamu sibuk? Apa mungkin kamu tidur? Tapi masa iya, Mas, kamu bisa tidur? Sedangkan kamu tadi mendapat kabar kalau anakmu sakit. Aku bicara sendiri. Hatiku rasanya saat ini campur aduk. Takut, khawatir, kesal, jengkel, marah, semuanya jadi satu. Ingin rasanya menghubungi orang tuaku. Tapi ini sudah tengah malam, kasihan mereka. Kalau aku menelpon dan memberitahu kalau Sela masuk rumah sakit, pasti kedua orang tuaku akan khawatir. Aku takut ibu malah terkena serangan jantung, karena beliau memiliki riwayat penyakit jantung. Akhirnya, aku memilih memendam sendiri rasa sedihku. Aku duduk di ruang tunggu, dengan air mata yang terus saja mengalir. Aku hanya bisa memejamkan mata, menenangkan diri, sambil berdoa. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu IGD terbuka. Aku segera berjalan mendekati dokter yang baru saja keluar. "Dokter, bagaimana keadaan anak saya?" tanyaku dengan panik. "Mohon maaf, Bu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Allah berkehendak lain. Kami pihak rumah sakit hanya bisa meminta maaf," ucap dokter itu. "Maksud dokter apa? Bicara seperti itu?" ucapku dengan nada tinggi, karena aku merasa semakin khawatir. Aku takut, walau sebenarnya aku tahu apa maksud dokter. Tapi aku berharap bukan itu. Aku tidak mau itu terjadi. "Mohon maaf, Ibu. Kami tahu ini pasti berat untuk Ibu. Tapi semua sudah terjadi. Sela tidak bisa kami selamatkan. Sela meninggal dunia," ucap dokter akhirnya. Aku langsung terduduk lemas. Bahkan air mata ini langsung berhenti. Yang tadinya tidak mau berhenti mengalir. Entah mengapa mendengar kabar Sela meninggal, air mata pun berhenti seketika. Karena terlalu sakit, mungkin itu penyebabnya. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku tahu apa yang terjadi sudah menjadi kehendak-Mu. Tapi hamba mohon ya Allah, jangan ini ya Allah. Aku masih berharap berita ini palsu. Aku belum siap kehilangan Sela. "Ibu yang sabar ya. Ibu yang kuat. Kami akan membantu mengurus jenazah Sela," ucap dokter lagi. Aku masih terduduk lemas di lantai. Aku belum sanggup untuk berdiri. Hingga akhirnya beberapa perawat membantuku duduk di kursi. "Ibu yang sabar ya, Bu. Ibu yang kuat. Ada keluarga lain gak, Bu, yang menemani Ibu?" tanya suster itu. Aku menggeleng pelan. "Baik, Bu. Kalau bisa hubungi keluarga Ibu ya, agar jenazah Sela bisa segera dibawa pulang," ucapnya lagi. Aku hanya mengangguk pelan. Kurai ponselku yang berada di dalam kantong celanaku ini. Aku tidak tahu harus menelpon siapa. Aku benar-benar bingung. Aku sangat kalut. Aku tidak bisa berpikir sekarang. Aku benar-benar bingung. Aku melihat panggilan keluar terakhir, tentu nomor Mas Roni. Namun tadi aku sudah menghubunginya tidak diangkat. Aku memutuskan untuk menelpon orang tuaku, karena sepertinya mereka lah yang bisa menjadi harapanku malam ini. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku dengan ragu menelpon kedua orang tuaku. "Assalamualaikum, Nak. Ada apa, Rani?" tanya ayahku. Aku menelpon nomor ibu, namun ternyata ayah yang menjawabnya. "Waalaikumsalam ya," ucapku dengan suara bergetar. "Kamu kenapa, Ran? Kok suaramu bergetar begitu? Kamu lagi nangis ya?" tanya ayahku dengan nadanya yang panik. "Ya, Sela ya, Sela," ucapku dengan terbata-bata. "Kenapa dengan Sela? Kenapa dengan cucu ayah?" tanyanya. "Sela meninggal ya," ucapku akhirnya. "Apa? Meninggal? Kamu jangan bercanda, Rani. Kemarin ayah kesana dia baik-baik aja. Kamu pasti lagi bercanda kan?" ucap ayah tak percaya. "Aku gak bercanda ya.
Sela tadi kejang. Aku bawa ke rumah sakit. Setelah ditangani, Sela meninggal. Jelasku. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Iya, ayah ke sana. Di rumah sakit mana? Tanya ayah lagi. Di rumah sakit Bunda ya, jawabku. Iya, ayah ke sana sekarang. Ya sudah nak, matikan dulu ya. Ayah langsung mematikan sambungan telepon itu. Pasti dia sangat panik. Aku tidak terbayang bagaimana ibu. Pasti ibu sangat syok. Ya Allah, lindungilah orang tuaku. Jangan buat mereka sakit. Aku berdoa, khawatir dengan mereka. Sekitar setengah jam aku menunggu, akhirnya orang tuaku sampai. Iya, seharusnya dari rumah ayah ke sini bisa memakan waktu 40 menit lebih. Tapi ini setengah jam mereka sudah sampai. Pasti mereka sangat ngebut sekali. Karena ayah dan ibu datang bersama abangku, Bang Reza. Dia yang menyetirnya pasti. Mana cucu ayah? Tanya ayah dengan air mata yang berlinang. Iya, di mana Sela? Tanya ibu yang sama menangis seperti ayah. Masih diurus sama perawat, Bu. Jawabku lesu. Ya Allah nak, kamu yang sabar ya. Ibu memelukku erat. Ayah bertanya lagi bagaimana kronologi Sela bisa seperti ini. Kuceritakanlah dari awal sampai akhirnya Sela meninggal. Aku menceritakannya dengan isak tangisku yang begitu sesak aku rasa. Bahkan aku bercerita dengan suara terbata-bata, saking sedih dan sesaknya dada ini. Bang Reza yang menyadari keberadaan Mas Roni yang tidak ada, akhirnya dia bertanya padaku. Kemana suamimu, Ran? Tanya Bang Reza. Mas Roni masih di luar kota, Bang. Karena sejak 3 hari yang lalu dia berangkat, jawabku. Jadi suamimu itu masih sering keluar kota, hampir setiap minggu? Tanya Bang Reza. Dia terlihat sangat emosi. Aku mengangguk pelan, menandakan bahwa memang itu kenyataannya. Memang gila suamimu itu. Sudah dibilang cari kerjaan lain saja, supaya tidak terlalu sering meninggalkan kalian. Kalau begini, siapa yang harus disalahkan? Pasti dia akan menyesal, ucap Bang Reza sembari mengepalkan tangannya. Aku tahu pasti dia sangat marah. Dia yang hanya kakakku saja sangat marah. Apalagi aku istrinya. Dan anakku meninggal tanpa diketahui oleh ayahnya. Ditelepon pun susah, tidak dijawab. Setelah Sela, kami bawa pulang ke rumah. Aku menguatkan hati ini. Walau sebenarnya aku begitu rapuh. Semua yang mengurus Bang Reza. Karena aku tak punya tenaga untuk mengurus semuanya. Menjelang pagi, tetangga sekitar dan saudara banyak yang sudah berdatangan. Mereka mengucapkan bela sungkawa dan mengirimkan doa untuk Sela. Mereka juga mengingatkanku untuk sabar dan kuat menghadapi cobaan ini. Aku hanya bisa menangis. Bahkan, mataku ini hanya bisa melihat ke arah Sela yang sudah terbujur kaku. Matanya tertutup. Dia juga sudah dimandikan di rumah sakit sekalian. Dia sudah dikafani. Dia begitu cantik. Bahkan terlihat bibirnya sedikit tersenyum. Namun sayang, bibir cantiknya itu sekarang pucat. Aku teringat lagi bagaimana masa-masa ceria bersama Sela. Kami tertawa bersama, bermain bersama. Dan dia yang selalu mengeluh soal ayahnya yang sering keluar kota. Sela yang selalu menginginkan bisa bermain dengan ayahnya, tapi semua itu sia-sia. Karena dari pagi sampai sore Mas Roni sibuk bekerja. Malam, pulangnya suka larut. Dan Sela sudah tidur. Hanya pagi hari saja dia bisa bertemu dengan Sela. Itu pun sebentar, karena setelahnya akan berangkat sekolah dan bekerja. Kalau hari libur, belum tentu Mas Roni di rumah. Dia sering keluar kota dengan alasan ada klien yang ingin bertemu di hari libur. Sebenarnya tidak wajar. Namun, Mas Roni selalu mengirimkan bukti kalau memang benar dia sedang bekerja. Aku tak ada alasan untuk curiga dengannya. Rani, kamu sudah coba telepon Roni lagi?
Sebentar lagi kan Sela dimakamkan. Masa Roni belum nyampe juga? Tanya ibu. Aku hanya menggeleng. Mas Roni belum menelponku balik, Bu. Entah mengapa, aku juga tidak tahu. Jawabku. Ya sudah, nanti kalau dia nelpon, kamu jangan bilang kalau Sela meninggal ya. Ibu takut dia kenapa-napa di jalan. Pasti dia nyetir sendiri kan? Tanya ibu lagi. Iya Bu, Mas Roni nyetir sendiri seperti biasa. Jawabku. Ya sudah, bilang saja nanti Sela sudah sembuh. Suruh hati-hati di jalan. Jangan sampai dia kenapa-napa. Ucap ibu mengingatkan. Iya Bu. Benar kata ibu. Kalau aku mengatakan Sela meninggal, pasti Mas Roni sangat panik. Dan aku tahu, dia itu kalau sudah panik, entahlah sangat ceroboh. Untung saja ibu mengingatkanku. Sekitar 8:30 pagi, akhirnya Mas Roni menelponku balik. Halo Mas, Assalamualaikum. Ucapku. Waalaikumsalam. Gimana Ran Sela? Apa dia baik-baik aja? Maaf ya, tadi malam aku nggak angkat telepon, aku ketiduran. Ucap suamiku. Iya Mas, Sela baik-baik aja. Dia udah sembuh. Kamu pulang kan Mas hari ini? Kasihan Sela Mas, pengen ketemu kamu. Ucapku. Aku berusaha bicara dengan nada yang biasa, agar Mas Roni tidak tahu kalau aku sebenarnya menangis. Iya, aku pulang. Tunggu aku ya sayang. Pokoknya sebentar lagi aku sampai. Ucap suamiku lagi. Iya Mas, kamu hati-hati ya. Gak usah ngebut-ngebut. Ucapku mengingatkan Mas Roni. Ya, kamu tenang saja. Aku insya Allah sampai dengan selamat. Jawabnya. Ya sudah Mas, aku tutup dulu ya. Aku segera menutup sambungan telepon itu, tak lupa mengucapkan salam. Nada bicara Mas Roni terdengar bahagia. Dia tadi juga sempat bilang, membawakan sesuatu untuk Sela. Aku tidak tahu apa. Karena memang biasanya Mas Roni akan membelikan hadiah untuk Sela ketika dia pulang dari luar kota. Setengah jam berlalu, terdengar suara teriakan pria dari luar. Ternyata itu Mas Roni. Dia berteriak karena sudah tahu pastinya kalau Sela meninggal. Sela, Sela, Sela. Mas Roni berteriak memanggil nama Sela. Dia berlari mendekati jenazah Sela. Mendekati jenazah anaknya yang sudah terbujur kaku dengan muka pucatnya. Ya Allah, Sela, kamu kenapa? Kamu kenapa tinggalin ayah, nak? Ucap Mas Roni. Dia menangis begitu pilu, melihat semua orang yang melayat saat itu ikut bersedih. Sabar Ron, sabar, semua sudah takdir, kamu harus ikhlas. Ucap ayah menenangkan suamiku itu. Aku hanya bisa melihatnya saja. Aku belum mampu untuk mendekatinya. Menenangkan diri sendiri pun aku belum sanggup. Mana mungkin bisa aku menenangkan Mas Roni. Dia pasti sangat sedih kehilangan Sela. Karena tidak ada lagi yang perlu ditunggu, akhirnya Sela segera disolatkan. Setelahnya, langsung dibawa ke tempat pemakaman umum. Setelah beberapa jam, akhirnya proses pemakaman Sela selesai. Aku belum mau pergi dari sana. Aku tidak mau berjauhan dengan Sela. Kupeluk nisan Sela, yang tertulis namanya, Sela binti Roni. Membuat hatiku semakin hancur, sakit sekali. Dia putriku satu-satunya. Dan aku harus berusaha ikhlas, karena dia sudah pergi untuk selamanya. Maafkan ibu, Sela. Ibu tidak bisa menjagamu dengan baik. Maafkan ibu, ucapku. Namun, aku langsung diajak berdiri oleh Mas Roni. Dia terlihat lebih kuat daripada tadi. Rani, ayo kita pulang. Gak baik menangisi Sela seperti itu. Kasihan dia. Kita doakan saja semoga dia tenang di sana. Ucap suamiku. Tapi aku bisa melihat bahwa dia terus saja mengalirkan air matanya. Tapi Mas, aku belum bisa Mas. Aku belum kuat Mas. Jawabku. Kini aku terisak lagi. Dadaku begitu sesak. Apalagi kalau mengingat keinginan Sela. Hanya ingin
bisa berlama-lama dengan ayahnya. Mas, kamu tahu nggak? Sela selama ini cuma pengen bisa bermain sama kamu, Mas. Tapi kamu nggak pernah ada waktu. Ucapku pada Mas Roni. Iya, Ran. Aku tahu aku salah. Selama ini kurang memperhatikan Sela. Maafkan aku, Ran. Maafkan aku menyesal. Kini Mas Roni menundukkan kepalanya. Dia terlihat menangis. Kini bahunya berguncang hebat. Dia pasti sangat merasa bersalah karena hal itu. Sudah, Roni, kalian harus mencoba mengikhlaskan Sela. Walau bagaimanapun ini semua sudah takdir. Kalian harus mencoba mengikhlaskannya. Tidak boleh diratapi seperti ini terus. Ucap ayah. Akhirnya dengan langkah yang berat, kami semua meninggalkan makam Sela. Ibu pulang dulu ya, Nak. Besok ibu kesini lagi. Ucapku pada Sela. Tak lama kemudian, aku sudah sampai di rumah. Aku masuk ke dalam kamarku. Benar-benar terasa sepi. Biasanya kalau Mas Roni keluar kota, aku dan Sela menghabiskan waktu di kamar ini. Apa saja kami lakukan di sini. Bahkan selimut yang Sela pakai tadi malam masih ada di kasur. Ku cium dan ku peluk selimut itu. Aku merindukan Sela. Aku sangat merindukannya. Aku menangis lagi. Aku menangis sampai terisak. Aku belum bisa berhenti. Masih terlalu sakit hati ini. Sayang, kamu harus kuat. Kita harus kuat. Ucap Mas Roni memelukku. Aku belum bisa berhenti menangis. Bahkan, tangisanku semakin kuat ketika pelukan Mas Roni semakin erat. Rasa sedih itu semakin terasa. Sesak di dada menyerang lagi. Kusandarkan tubuh ini di kepala divan. Kupandangi seluruh kamarku ini. Semua kenangan tentang Sela. Hingga mataku salah fokus dengan bingkisan kado yang ada di atas meja riasku. Aku ingat itu bingkisan yang dibawa oleh Mas Roni. Apa sebenarnya yang Mas Roni berikan pada Sela? Karena penasaran, ku ambil dan ku buka bingkisan itu. Namun sebelum aku merobek kertas kadonya, terdapat surat di atasnya. Biasanya memang Mas Roni akan menuliskan surat cinta untuk putrinya itu. Dan aku penasaran, kali ini kata-kata manis apa yang Mas Roni tuliskan untuk Sela. Dika, selamat ya Nak atas juara kelasnya. Ini kado untuk kamu, semoga kamu suka. Ayah menyayangimu. Begitulah isi surat itu. Tapi ada yang aneh. Kenapa Dika namanya? Ya memang, Sela juga juara kelas. Tapi kenapa namanya Dika bukan Sela? Aku segera merobek kertas kadonya. Aku penasaran, apa isi di dalamnya. Kalau salah tulis nama bisa jadi. Tapi tidak mungkin kan salah beli kado. Astagfirullahalazim. Kenapa isi kadonya robot? Padahal Sela tidak suka robot. Kenapa Mas Roni memberikan ini untuk Sela? Kan dia tahu anaknya itu tidak suka robot. Apa Mas Roni lupa? Tapi rasanya tidak mungkin. Aku segera berjalan keluar mencari keberadaan Mas Roni. Ku bawa kado dan surat itu. Aku ingin langsung menanyakannya pada Mas Roni. Sebenarnya apa maksud semua ini? Mas, apa ini maksudnya? Tanyaku dengan nada yang agak tinggi. Aku langsung memperlihatkan surat itu di hadapan wajah Mas Roni. Seketika, mata Mas Roni langsung terbelalak. Dia terlihat sangat terkejut dengan apa yang aku tunjukkan. Rani, kamu dapat ini dari mana? Tanya Mas Roni bingung. Aku dapat ini dari kado yang mau kamu kasih ke Sela, Mas. Kenapa namanya Dika bukan Sela? Dan kenapa hadiahnya robot bukan boneka atau Barbie sesuai kesukaan Sela, Mas? Tanya aku penuh emosi. Jangan-jangan ini kado untuk anakmu yang lain ya, Mas? Dan kamu salah? Iya? Tanya aku menyelidik. Mas Roni langsung terduduk di lantai. Dia menangis. Dia memegangi kepalanya. Dia terlihat begitu pusing. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dugaanku sepertinya benar. Iya, Ran. Aku jujur sekarang, aku jujur. Aku sudah berbohong padamu selama ini.
Aku sebenarnya punya istri lain. Dia berada di luar kota. Kami sudah punya satu anak, berusia 7 tahun. Mas Roni mengatakan semuanya. Hatiku semakin hancur. Baru 1 jam yang lalu, aku pulang dari makam untuk menguburkan putriku. Tapi sekarang, aku malah mendengar kalau suamiku ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki satu anak berumur 7 tahun. Hancur, sakit, sudah pasti. Kamu gak salah bicara, Mas. Tanyaku serasa tidak percaya. Mas Roni menggeleng. Kamu tega sama kami, Mas. Jadi selama ini kamu keluar kota bukan untuk bekerja, melainkan mendatangi keluargamu yang lain. Iya, Mas. Aku benar-benar emosi. Hatiku semakin sakit. Orang tuaku yang mendengar pertengkaran kami merasa sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Mas Roni tega melakukan ini pada aku dan juga Sela. Maafin aku, Rani. Aku yang salah. Aku yang bodoh. Maafin aku, ucap Mas Roni. Ia masih saja menunduk. Aku melihat raut penyesalan di wajahnya. Tapi aku rasa semua sudah terlambat. Terlambat dia menyesal sekarang. Sela sudah tidak ada. Untuk apa? Toh yang selama ini Sela butuhkan adalah kehadirannya sebagai seorang ayah. Tapi dia tidak pernah memenuhi itu. Kamu paling berdosa pada Sela, Mas. Paling banyak dosamu padanya. Kamu selama dia hidup tak pernah menjalankan peranmu sebagai ayah. Kamu selalu sibuk. Bukan hanya sibuk kerja, tapi kamu lebih memperhatikan anakmu dari wanita lain. Sakit sekali, Mas, rasanya. Dan aku yakin kalau Sela tahu kamu punya anak lain, dia pasti sangat kecewa. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana raut kesedihan di wajahnya. Karena mengetahui kalau ayahnya sudah menikah lagi dan membohongi ibunya. Apa kamu tidak berpikir terlebih dahulu, Mas, sebelum melakukan semua ini? Apa kamu gak kasihan pada aku, Mas? Mas Roni masih diam. Dia hanya menangis. Pundaknya terguncang hebat. Aku tahu, dia pasti menyesali semua ini. Terlebih lagi kesalahannya terhadap Sela. Tapi untuk apa? Tidak ada gunanya. Pergi kamu dari sini, Mas. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi, ucapku sembari ku dorong Mas Roni agar dia segera keluar dari rumah ini. Aku tahu ini rumah Mas Roni. Tapi aku tak mau kehilangan rumah ini. Terlalu indah rumah ini untuk kutinggalkan. Sebab kenanganku bersama Sela sangat banyak di sini. Aku tak mau pergi dari sini. Aku tak mau kehilangan kenanganku bersama Sela. Mas Roni melangkahkan kakinya dengan lunglai. Maafin aku, Ran. Maafin aku. Aku tahu kesalahanku terlalu besar padamu. Tapi aku mohon, Ran, maafin aku, ucap Mas Roni sebelum meninggalkan rumah ini. Aku tak menanggapinya. Aku langsung masuk ke dalam kamarku dan memuaskan diri menangis di sana. Bukan aku ingin menjadi wanita yang lemah, tapi hatiku terlalu hancur. Baru tadi pagi aku memakamkan anakku, dan siangnya aku mengetahui fakta kalau ternyata suamiku memiliki istri di tempat lain. Hati wanita mana yang tak hancur kalau mendapati fakta seperti itu? Sudah hancur, ditambah hancur lagi. Tenangkan dirimu dulu, Nak. Pikirkan semua baik-baik. Ibu tahu bagaimana sakit hatimu. Tapi, kamu tidak boleh mengambil keputusan secara gegabah, ucap ibu mengingatkan. Aku tahu maksud ibu. Namun, aku tak bisa memaafkan kesalahan Mas Roni. Aku tidak mau dimadu. Lebih baik aku hidup sendiri. Acara tahlilan selama 7 hari untuk Sela sudah selesai. Aku lega. Itu artinya aku bisa sekarang ke pengadilan untuk mendaftarkan gugatan perceraianku. Aku sudah mantap untuk berpisah dengan Mas Roni. Aku tidak mau lagi menerimanya. Hatiku terlalu hancur dan sakit. Selama 1 minggu acara tahlilan untuk Sela, Mas Roni tidak pernah datang. Aku pun tidak peduli sebenarnya. Cuma kalau dipikir, tega sekali dia. Untuk mendoakan anaknya saja, dia tidak mau datang ke rumah ini. Ya memang aku sudah mengusirnya. Tapi seharusnya dia tahu dong
Cara menghormati Sela bagaimana? Dasar ayah tidak bertanggung jawab. Mungkin dia terlalu nyaman di rumah istri keduanya itu. Terserahlah, aku tidak peduli. Hal ini membuatku semakin yakin untuk bercerai dengannya. Untuk apa aku bertahan? Tidak ada lagi yang bisa membuatku bertahan dengan Mas Roni. Sela sudah tiada. Lalu, apa yang membuatku mampu? Sementara selama ini aku bersabar bertahun-tahun menjalani hubungan dengan Mas Roni, jarang bertemu, jarang bisa mengobrol, jarang bisa bercerita. Karena dia selalu sibuk, alasannya ada kerjaan di luar kota. Kenyataannya, dia sedang asik-asikan dengan wanita lain. Alhamdulillah gugatanku dikabulkan. Aku tidak meminta macam-macam. Aku hanya ingin bercerai dan rumah ini menjadi milikku. Aku tidak ingin kehilangan kenangan bersama Sela. Hari ini aku sedang merindukan Sela. Entah mengapa, aku sangat merindukannya. Mungkin karena ini 40 hari kepergian Sela. Ku peluk foto Sela. Dan aku juga mengambil sepasang bajunya. Ya, walaupun semua itu tidak bisa mengobati rasa rinduku, tapi setidaknya aku bisa sedikit mengenang tentang Sela. "Ibu, ada tamu," ucap Rati, asisten rumah tanggaku. "Siapa, Mbak?" tanyaku. "Nggak tahu, Bu. Tapi sama Bapak, perempuan itu datang," ucap Mbak Rati. Kemudian ia menuju ke dapur lagi melanjutkan pekerjaannya. "Assalamualaikum, Mbak," ucap seorang wanita. Aku belum melihat ke arahnya. Karena mendengar itu, aku langsung menoleh dan menjawab, "Waalaikumsalam." Betapa kagetnya aku. Ternyata Mas Roni datang dengan seorang wanita yang aku yakin wanita itu pasti istri Mas Roni. "Siapa kamu?" tanyaku ketus. Jujur, aku masih merasa sakit hati. "Mbak, kenalin. Aku Risna, Mbak. Maafin aku, Mbak. Aku benar-benar gak tahu kalau Mas Roni punya istri. Kalau aku tahu, aku tidak akan mau menjadi istrinya, Mbak. Jujur, aku gak tahu, Mbak," ucapnya berusaha menjelaskan. "Kamu itu bukan wanita bodoh, kan? Kamu seharusnya mencari tahu dulu siapa calon suamimu. Jangan mau-mau saja dinikahi tanpa tahu seluk-beluknya," ucapku dengan tegas. "Iya, Mbak, aku memang salah. Aku bodoh, tidak mencari tahu dulu. Sekarang aku menyesal, Mbak. Maafkan aku. Dan aku memilih mundur. Aku memilih mundur, Mbak," ucap wanita yang mengaku bernama Risna itu. "Tidak perlu. Aku sudah mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Mas Roni tinggal menandatangani ini saja, dan semua urusan beres," ucapku pada Risna. Mas Roni hanya diam. Mungkin dia bingung harus berbuat apa. "Silakan, Mas, kamu tanda tangani." Aku menyerahkan amplop berwarna coklat itu, surat dari pengadilan, beserta penanya sekalian, biar Mas Roni segera menandatanganinya, dan aku bisa terlepas darinya. "Jangan, Mas, jangan. Biar aku yang mundur, Mas. Jangan kalian," cegah wanita itu agar Mas Roni tidak menandatanganinya. "Sudahlah, Mas. Kamu tanda tangani saja. Tolong lepaskan aku, Mas. Aku sudah terlalu sakit. Aku ingin bebas. Aku sudah terlalu sakit dengan perginya anakku. Dan aku tidak mau terus teringat dengan pengkhianatanmu, Mas. Lepaskan aku. Tolong," ucapku pada Mas Roni. Pria itu lalu mengambil surat yang ada di tanganku, kemudian menandatanganinya. Alhamdulillah, akhirnya aku dan dia sudah resmi bercerai. Terima kasih ya, Mas. Aku harap setelah ini aku tidak bertemu kamu lagi. Aku tidak ingin luka itu terulang lagi. Aku tidak ingin terus mengingat masa lalu yang pahit ini, Mas. Tolong, Mas, pergilah jauh dari sini. Semoga kamu bahagia bersama Risna. Maafin aku ya, Rani. Aku selama menikah denganmu hanya bisa menyakitimu saja. Belum bisa membuatmu bahagia. Maafkan aku, ucap Mas Roni.
dengan air matanya yang sudah berlinang. Aku tak mampu menjawab. Aku pun ikut sedih. Sebenarnya aku masih sangat mencintainya. Namun rasa kecewa ini tak bisa ku toleransi. Mbak, maafin aku. Kini Risna berlutut di kakiku. Kamu tidak perlu seperti itu, Risna. Aku mencoba untuk mengikhlaskan semuanya. Sudahlah. Aku hanya ingin kalian pergi dan jangan pernah menampakkan wajah kalian di hadapanku. Ucapku tegas. Tapi Mbak, sudah pergi. Aku mohon. Aku tidak ingin terus tersakiti. Aku masih terluka dengan kepergian putriku. Jadi tolong jangan tambah penderitaanku lagi. Aku berkata dengan semakin tegas agar mereka paham dan meninggalkanku. Mas Roni langsung menarik tangan Risna pergi dari rumahku. Aku lega. Akhirnya semua selesai. Meskipun aku masih tetap bersedih. Namun bukan sedih karena perpisahanku dengan Mas Roni. Tapi aku masih sangat sedih dengan kepergian Sela. 1 tahun berlalu. Aku sudah mulai bisa menerima kepergian Sela. Aku sekarang menyibukkan diri dengan bekerja. Sementara kabar Mas Roni aku tidak tahu lagi. Aku juga tidak peduli. Aku juga tidak pernah mencari tahu. Jadi jangan kalian tanyakan padaku ya, bagaimana keadaannya sekarang. Yang jelas aku selalu mendoakan yang baik untuk mereka. Semoga keluarga Mas Roni bahagia. Toh sekarang aku juga sudah dekat dengan pria lain yang menurutku dia baik dan aku menyukainya. Kami saling menyukai dan sekarang sedang dekat. Ya semoga saja berjodoh. Tapi aku tidak mau terlalu cepat mengambil keputusan. Sebab rasa trauma itu masih ada.